kemampuan aplikasi dengan sangat cepat, ataupun fleksibilitas dan kelincahan operasional yang bisa disediakan oleh infrastruktur cloud. Kemudian 63% mempertimbangkan untuk meningkatkan aplikasi dengan menggunakan teknologi AI dan analytical tools lainnya, atau menginginkan otomatisasi menggunakan machine learning dan juga AI. Kemudian 56% menginginkan peningkatan keamanan jaringan, karena saat ini cara bekerja sudah bergeser menuju remote working, yang artinya kita mengizinkan akses dari luar ataupun dari internet untuk dapat masuk ke dalam jaringan internal corporate kita, di mana ada kemungkinan adanya pihak-pihak dengan niat untuk mengeksploitasi kondisi tersebut, sehingga kita harus memastikan bahwa jaringan kita memiliki fitur keamanan untuk menghindari serangan tersebut. Berikutnya, melalui survei juga kita mengetahui bahwa dari organisasi-organisasi yang melakukan digitalisasi, hanya 50% yang dapat berhasil atau bertahan, dan 50% lainnya tidak berhasil dalam melakukan transformasi digital. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kegagalan tersebut. Satu adalah misalkan adanya tantangan teknis ataupun non-teknis, atau juga budaya, seperti misalkan adanya penolakan ataupun kekhawatiran dari berbagai pihak yang menganggap bahwa dengan adanya digitalisasi akan mengurangi atau juga menghilangkan peranan mereka di dalam organisasi. Mereka akan khawatir peran mereka di organisasi akan digantikan oleh proses digitalisasi. Oke, kemudian juga adanya pemikiran bahwa IT Ops hanya merupakan suatu utilitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi kinerja perusahaan, atau IT Ops hanya akan menjadi suatu overhead cost atau beban bagi keuangan perusahaan, tetapi tidak memberikan efek positif kepada perusahaan. Oke, jadi saya harap kita bisa mengatasi semua tantangan tersebut agar nantinya kita dapat melakukan transformasi digital dengan baik. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan transformasi digital atau manajemen IT Ops untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagi perusahaan. Satu adalah upayakan untuk selalu mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang masih dikerjakan secara manual, kita analisa, dan kita upayakan untuk dapat mendigitalisasi atau mengautomatisasi proses tersebut, sehingga nantinya akan memudahkan rutinitas sehari-hari. Oke, kemudian tentunya kita harus meningkatkan keamanan jaringan corporate kita. Ini adalah hal yang harus menjadi selalu prioritas, sehingga kita dapat mencegah serangan yang terjadi dengan tujuan untuk mengeksploitasi jaringan kita. Maaf. Kemudian, usahakan untuk dapat menggunakan monitoring tools yang terpadu, di mana kita dapat melakukan monitoring semua perangkat kita hanya dari satu aplikasi saja. Oke, di dalam infrastruktur kita mungkin kita menggunakan berbagai produk jaringan, berbagai perangkat jaringan, ataupun dari berbagai vendor ataupun berbagai kategori perangkat. Oke, sehingga kita harus memastikan bahwa semua produk tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga apabila terjadi permasalahan, kita bisa mengetahui di mana sumber masalahnya. Kemudian seperti yang saya jelaskan dalam survei sebelumnya, bahwa banyak organisasi yang mulai bergeser ke cloud environment, atau atas dasar keamanan, mereka masih mempertahankan beberapa aplikasi krusial untuk diinstal di dalam on-premise, sehingga akan membentuk suatu hybrid environment, ada yang di on-premise dan juga ada di cloud, sehingga kita harus dapat memastikan bahwa kita memiliki visibilitas end-to-end terhadap komponen-komponen yang kita host secara on-premise atau juga komponen yang kita host di dalam cloud. Oke. Kemudian terakhir adalah jangan sungkan untuk menggunakan teknologi-teknologi terbaru seperti automation, AI, machine learning, atau blockchain, atau apapun nantinya teknologi nantinya ke depannya untuk dapat meningkatkan produktivitas atau pengambilan keputusan. Kemudian usahakan untuk selalu mencegah ataupun mendeteksi suatu masalah sebelum dampaknya terasa kepada pengguna layanan tersebut. Oke. Oke, sekarang saya akan mulai untuk demo singkat masing-masing produk dari IT Operation Management Solutions.
namun demonya akan berdasarkan suatu pertanyaan dan skenario yang seringkali ditanyakan atau dihadapi oleh customer-customer kami. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu kenapa kita harus dapat memantau perangkat dan interface jaringan kita. Di mana di sini ada satu skenario bahwa customer telah melakukan scaling terhadap infrastruktur mereka dan membeli sejumlah besar perangkat jaringan dari berbagai vendor dan juga berbagai kategori. Mereka telah membeli storage, wireless LAN controller, access point, firewall, server, storage device, printer, dan lain-lain. Akibatnya, visibilitas ke dalam semua perangkat dan kemampuan untuk memantau kinerjanya menjadi merepotkan. Apakah mungkin untuk melakukan pemantauan ini dari satu aplikasi saja? Oke, jawabannya adalah iya. Kita bisa melakukan monitoring perangkat dari berbagai vendor ataupun berbagai tipe produk menggunakan satu aplikasi saja, yaitu Op Manager. Oke, kita dapat melakukan monitoring terhadap server, router, switch, VM, storage device, printer, dan lain-lain. Yang pada dasarnya adalah semua perangkat yang memiliki IP address dan juga SNMP enabled nantinya dapat dimonitor oleh Op Manager. Oke. Kemudian Op Manager juga tidak hanya untuk monitoring terhadap availability perangkat dan juga kinerja perangkat, namun Op Manager juga dilengkapi dengan fitur-fitur otomatisasi yang mengizinkan kita untuk dapat menjadwalkan suatu workflow untuk tugas-tugas rutin yang berulang, seperti mengecek availability perangkat, kemudian melakukan troubleshooting apabila ada perangkat yang down, ataupun menjalankan prosedur tes tertentu nantinya bisa dilakukan secara otomatis dengan menggunakan workflow di Op Manager. Oke, saya akan tunjukkan demo singkat dari Op Manager. Oke, jadi ini adalah device-device yang dimonitor oleh Op Manager. Kita lihat di sini device-device ini terdiri dari berbagai vendor, ada perangkat dari Cisco, ada dari Tricom, ada dari Mikrotik, HP, Citrix, dan lain-lain. Termasuk juga kategorinya. Ada perangkat wireless LAN controller ataupun access point. Kemudian kita lihat di sini ada switch, server, storage device, dan lain-lain. Jadi perangkat-perangkat kita nantinya dapat kita monitor hanya dalam satu aplikasi Op Manager. Oke. Kemudian kalau kita lihat secara detail, kita coba pilih satu perangkat. Kalau kita lihat secara mendetail, kita akan mendapatkan informasi bagaimana availability dari perangkat tersebut, apakah ada packet loss, bagaimana CPU utilization-nya, memory utilization-nya, dan lain-lain. Kemudian juga kita bisa melihat berbagai informasi lainnya, termasuk juga monitor-monitor yang kita ingin pantau, termasuk CPU utilization, disk utilization, dan monitor-monitor kinerja lainnya, atau juga nanti kita bisa memilih atau menambahkan monitor sesuai dengan tipe perangkatnya. Apabila nanti printer, juga kita bisa melihat detail dari berapa banyak printer tersebut sudah mengeprint, lalu berapa level atau bagaimana kondisi dari tinta ataupun cartridge dari printer tersebut. Kemudian saya lanjutkan ke slide berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita harus memonitor aplikasi baik yang kita host on-premise ataupun yang kita host di cloud environment. Dengan skenario di sini, customer baru saja memindahkan beberapa aplikasi ke cloud environment, namun tidak memiliki visibilitas yang cukup ke dalam aplikasi tersebut. Apakah mungkin untuk memantau aplikasi yang kita host di cloud tersebut? Oke. Jadi tentunya kalau kita menginstal aplikasi on-premise, tentunya kita memiliki kontrol mendalam terhadap aplikasi tersebut. Kita tahu di mana aplikasi tersebut berada, kita install di mana, kita tahu apa yang dapat kita monitor, kita tahu apa yang kita
ingin monitor informasi apa yang ingin kita dapatkan, kita ingin mengetahui kondisinya, kinerjanya, dan lain-lain. Namun ketika kita pindahkan aplikasi tersebut ke dalam cloud, bagaimana kita dapat memastikan dapat memonitor semua parameter yang kita butuhkan tersebut? Bagaimana kinerja servernya? Bagaimana kita dapat mengidentifikasi suatu masalah pada layanan aplikasi sebelum pengguna merasakan dampaknya? Oke. Oke, ada informasi menarik yang kita peroleh dari Gartner bahwa salah satu upaya untuk dapat meningkatkan user experience adalah dengan menggunakan aplikasi monitoring jaringan yang dapat memberikan visibilitas end-to-end. Oke, jadi dengan memiliki visibilitas end-to-end, kita dapat mencegah suatu masalah untuk dampaknya terasa pada para pengguna layanan tersebut. Jadi saya sarankan untuk rekan-rekan kalian dapat menggunakan monitoring tools yang dapat memberikan visibilitas end-to-end karena ini secara tidak langsung dapat meningkatkan user experience aplikasi tersebut. Lalu bagaimana kita bisa memastikan aplikasi baik yang kita host di on-premise ataupun cloud dapat selalu kita monitor? Untuk hal ini, Application Manager dapat membantu. Mungkin saya akan tunjukkan secara langsung di dalam Application Manager. Oke. Dengan Application Manager kita bisa memonitor, dengan Application Manager kita bisa memonitor aplikasi-aplikasi kita, baik yang kita host di dalam on-premise, baik itu application server, seperti Java Runtime, Tomcat, ataupun service lainnya, termasuk juga database server, web server, ataupun juga ERP system. Itu dapat kita monitor, termasuk juga nanti kita bisa memonitor layanan atau aplikasi-aplikasi yang kita host di dalam cloud, seperti yang ada di dalam Amazon, Google Cloud Platform, ataupun Microsoft 365, dan lain-lain. Jadi dengan Op Manager kita bisa melihat atau bisa memonitor aplikasi kita, baik yang di on-premise ataupun di cloud. Kalau kita lihat salah satu aplikasi, oke, kita buka salah satu untuk melihat detailnya. Kita akan melihat bagaimana kinerja dari aplikasi tersebut. Kita bisa melihat bagaimana response time-nya, throughput-nya, berapa request count-nya, apakah ada error atau tidak. Lalu kita juga bisa melihat apakah terjadi exception ataupun warning. Kemudian juga kita bisa melihat di sini ada Application Performance Index yang merepresentasikan tingkat kepuasan pengguna terhadap response time dari aplikasi tersebut. Kita bisa melihat berapa persen yang puas terhadap performance aplikasi tersebut, berapa persen yang frustrasi, dan berapa persen yang masih mentoleransi response time dari aplikasi tersebut. Kemudian tidak hanya dengan itu, kita juga bisa melihat transaksi apa yang di-trigger oleh user dan atau page apa saja yang dikunjungi oleh user. Kemudian juga kita bisa melihat query database apa saja yang dijalankan oleh aplikasi tersebut, atau apakah ada query yang memberatkan kinerja aplikasi juga nantinya dapat kita lihat melalui informasi yang disediakan di sini. Oke. Kemudian juga kita bisa melihat apabila terjadi error, kita bisa melihat fungsi mana atau metode mana yang memperlambat kinerja aplikasi. Kemudian juga di exception, kita bisa melihat berbagai error ataupun warning yang terjadi pada aplikasi. Oke. Kemudian saya lanjutkan di slide berikutnya, di mana ada skenario customer memiliki lingkungan dinamis di Amazon Web Service karena beban tinggi pada instance auto scalingnya diaktifkan, namun kendalanya adalah customer tidak mengetahui tentang berapa banyak instance EC2 yang dibuat ataupun dihapus, dan mereka meminta untuk mendapatkan notifikasi selama event pembuatan atau penghapusan instance EC2 tersebut. Oke.
sorry. Jadi dengan kita dapat melakukan dengan application manager, di mana di application manager kita bisa mengaktifkan notifikasi apabila ada instance EC2 yang dibentuk atau juga dihapus. Atau juga kita bisa membuat laporan berapa banyak instance yang terbentuk dalam rentang waktu tertentu dan berapa jumlah maksimum dan minimum dari instance yang terbentuk. Oke, saya akan tunjukkan langsung di dalam demo. Kita menuju kembali ke application manager, di mana saya akan mengajak teman-teman ke layanan aplikasi yang di-host di cloud. Di sini kita lihat ada beberapa instance di situ, dan kita bisa melakukan atau melihat detailnya bagaimana performa dari instance di situ tersebut. Oke, berapa CPU utilization-nya, berapa availability-nya, dan lain-lain. Dan apabila kita ingin mengenerate alarm apabila terjadi pembuatan dan juga penghapusan dari instance EC2 tersebut, kita bisa mengkonfigurasi alarmnya di sini. Oke, kebetulan ini adalah versi demo, jadi sepertinya tidak diaktifkan untuk fitur ini. Nantinya teman-teman dapat mencoba sendiri dengan menginstal application manager di jaringan teman-teman untuk mencobanya. Oke, kemudian berikutnya adalah fitur-fitur penting lainnya di dalam application manager, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa application manager juga dapat memantau monitoring terhadap server kita, application server, VM, container seperti Kubernetes ataupun Docker, database, ERP, dan lain-lain. Termasuk juga kita bisa memonitor individual URL kita, apakah URL kita sedang down ataupun available, ataupun kita juga bisa mendeteksi kalau adanya upaya defacing atau mengubah web page kita. Nantinya akan terlihat atau kita bisa melihat berapa banyak web page kita yang telah berubah, misalkan diubah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti misalkan hackers. Nantinya dapat kita monitor melalui web page content monitor di sini. Kita akan pilih salah satu, dan akan kita lihat berapa banyak script ataupun HTML elemen yang sudah diubah. Oke. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu mengapa manajemen konfigurasi dan compliance adalah suatu hal yang mandatory. Dengan skenario-nya adalah Op Manager telah memberikan notifikasi bahwa ada link utama ke pusat data yang tidak aktif, dan setelah dianalisa berjam-jam ternyata ditemukan bahwa masalah tersebut disebabkan karena adanya konfigurasi atau perubahan konfigurasi yang dilakukan secara tidak sah dan juga salah konfigurasinya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat melacak perubahan tersebut untuk menghindari bencana yang kita tidak inginkan. Oke. Bagaimana kita melakukannya adalah dengan menggunakan Network Configuration Manager. Oke, kita bisa mengaktifkan notifikasi apabila ada suatu perubahan konfigurasi dieksekusi pada perangkat tertentu. Sebagai contoh, ketika ada seorang user login ke dalam suatu perangkat dan kemudian melakukan perubahan pada konfigurasi perangkat tersebut, maka kita akan menerima notifikasi bahwa terjadi perubahan konfigurasi pada perangkat tertentu. Jadi dengan fitur ini kita dapat mengetahui dengan mudah siapa yang melakukan perubahan konfigurasi, kapan dilakukan perubahan konfigurasi tersebut, dan yang paling penting adalah apa yang telah berubah dari konfigurasi yang ada. Oke, jadi kita bisa merollback ke konfigurasi yang stabil yang sudah kita backup sebelumnya. Kemudian juga kita bisa dapat mencegah perubahan yang tidak sah atau tidak diizinkan dengan mekanisme approval dan rejection. Kita bisa menggunakan melalui fitur role based access control, di mana kita akan membuat peranan-peranan yang hanya diperbolehkan untuk meminta permohonan akan perubahan konfigurasi perangkat, dan peranan lainnya adalah untuk menyetujui atau menolak konfigurasi tersebut. Jadi misalkan seperti operator, ia hanya diizinkan untuk memohon atau meminta untuk mengubah konfigurasi suatu perangkat. Ketika ia submit, nantinya
administrator akan dapat mereviewnya dan kemudian menyetujui atau menolak konfigurasi tersebut. Oke. Oke, jadi akan saya demokan secara langsung di dalam Network Configuration Manager. Kita lihat di sini adalah beberapa perangkat yang kita kelola konfigurasinya. Jadi kita bisa pilih salah satunya. Di sini kita lihat ada beberapa upaya pengubahan konfigurasi yang dilakukan terhadap perangkat ini, di mana ada perubahan yang diizinkan, diautorisasi, ataupun yang unauthorized. Yang unauthorized ini biasanya dilakukan perubahan konfigurasinya langsung di dalam perangkat, ia login ke dalam perangkat dan langsung melakukan konfigurasi atau perubahan. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini nanti akan terlihat siapa yang mengubah konfigurasinya dan apa yang berubah dari konfigurasi sebelumnya. Oke, kita lihat di sini ternyata ada 11 baris yang telah dihapus dari konfigurasi sebelumnya. Kita lihat di sini, ini adalah 11, ini adalah konfigurasi awalnya, dan kemudian di konfigurasi yang baru 11 baris ini dihilangkan. Oke, begitu juga kalau ada penambahan baris ataupun modifikasi nilai pada baris-baris tertentu nantinya juga dapat ditampilkan. Oke, kemudian tentunya kita juga bisa mengatur notifikasi apabila terjadi perubahan konfigurasi di dalam perangkat kita. Kita dapat mengirimkan notifikasi sesuai dengan event tertentu. Kemudian juga kita bisa melakukan atau admin bisa melakukan review terhadap permintaan pengubahan konfigurasi. Jadi ia bisa melihat permohonan tersebut, device mana saja yang akan diubah konfigurasinya dan konfigurasi apa yang akan diubah. Sehingga nantinya ia dapat mereview dan melakukan approval ataupun rejection. Jadi itu adalah salah satu upaya agar perubahan konfigurasi dapat dikontrol dan juga dideteksi. Oke. Kemudian berikutnya adalah customer memiliki lebih dari 1000 perangkat jaringan Cisco dan menemukan bahwa beberapa perangkat tidak mendeteksi adanya upaya login gagal yang dilakukan secara berulang kali dan ditemukan ini karena adanya kesalahan konfigurasi, sehingga ketika ada audit internal ini menjadi suatu temuan yang bersifat major vulnerability. Jadi requirement-nya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi perangkat-perangkat yang tidak sesuai dengan standar ataupun tidak sesuai dengan policy yang ada dan melakukan perubahan massal terhadap perangkat-perangkat tersebut. Oke. Kita bisa mengidentifikasi pelanggaran terhadap compliance ataupun policy yang terjadi, baik itu pelanggaran terhadap policy yang kita buat untuk organisasi kita sendiri ataupun policy ataupun standar industri yang berlaku secara global. Oke, kita bisa mengidentifikasi apabila ada policy yang dilanggar, sistem akan mengetahui perangkat mana yang tidak sesuai dengan standar dan akan mengirimkan notifikasi ke kita. Oke. Kemudian kita juga bisa melakukan perubahan secara massal untuk perangkat-perangkat yang tidak sesuai dengan standar yang ada, sehingga kita bisa memiliki konfigurasi yang baik untuk perangkat-perangkat kita. Saya akan tunjukkan di dalam Network Configuration Manager, di mana kita memiliki satu fitur yaitu compliance. Di compliance ini kita akan melihat beberapa aturan baik yang standar ataupun yang kita buat custom untuk organisasi sendiri, dan kita lihat di sini ternyata ada 54 perangkat yang melanggar policy yang sudah kita buat. Oke. Jadi kita bisa melihat perangkat-perangkatnya dan nantinya kita bisa melakukan filtering di device inventory dan melakukan upload konfigurasi yang tepat. Oke. Kalau kita lihat secara detail aturan apa yang dilanggar, kita lihat di sini bahwa ada aturan yang dilanggar yaitu tidak mengatur berapa jumlah login gagal yang dilakukan secara berulang kali. Jadi nantinya kita bisa melihat suggestion yang diperlukan. Oke. Kemudian tentunya kita bisa melakukan pengubahan konfigurasi secara massal dengan memilih perangkat-perangkat yang
perlu kita ubah dengan melakukan upload configuration, atau kita juga bisa melakukan menggunakan config.let yang ada di sini. Oke. Kemudian berikutnya adalah dengan solusi configuration manager juga kita bisa melakukan backup konfigurasi secara real time ataupun terjadwal. Kemudian juga dengan NCM kita bisa memindai dan mengelola kerentanan firmware mana yang memiliki vulnerabilities yang bisa menjadikan lubang untuk dieksploitasi oleh hackers. Jadi di NCM juga kita sediakan firmware vulnerabilities yang bisa kita lihat perangkat mana yang melanggar ataupun yang memiliki firmware yang memiliki kerentanan di sini. Oke, kita lihat di sini perangkat ini memiliki kerentanan di firmware ataupun vulnerabilities yang diterbitkan di sini. Oke, tentunya kita dapat melakukan update firmware dengan config.let di sini. Kita bisa mencarinya. Oke, kita bisa melakukan firmware upgrade menggunakan config.let dan kita asosiasikan dengan perangkat-perangkat yang kita ingin upgrade. Oke. Kemudian berikutnya adalah kerumitan bandwidth dan traffic jaringan adalah suatu hal yang serius. Bagaimana kita dapat mengelolanya? Di sini ada skenario bahwa customer telah mengalami perlambatan jaringan yang berkelanjutan. Meskipun Op Manager telah melaporkan bahwa ada kepadatan traffic, tetapi customer tidak dapat menemukan sumber masalahnya. Oke. Terkadang kita tidak dapat menemukan sumber masalah ketika terjadi perlambatan jaringan dikarenakan kesulitan untuk dapat melakukan analisa terhadap traffic jaringan. Jadi dengan NetFlow Analyzer, jika kita ingin melakukan analisa yang mendalam terhadap traffic jaringan, mengidentifikasi siapa yang menyebabkan bandwidth terhambat, maka kita dapat menggunakan network analyzer. Oke. Saya akan tunjukkan di dalam demo. Kita menuju network analyzer. Jadi di dalam network analyzer kita bisa ini adalah perangkat-perangkat yang kita monitor trafficnya. Sebelum kita dapat memonitor trafficnya, pastikan terlebih dahulu kita sudah mengekspor data flow dari router kita ke server NetFlow Analyzer sehingga nantinya dapat kita analisa trafficnya. Sehingga kalau kita lihat nantinya kita dapat, kalau kita lihat detailnya, kita akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana volume dari traffic tersebut, speednya, ataupun utilisasi dari bandwidth kita. Kemudian jika ada peak, kita bisa melakukan drill down ke waktu yang kita inginkan. Oke. Dan kita juga bisa melihat aplikasi mana saja yang berkontribusi terhadap penggunaan bandwidth kita nantinya akan ditampilkan di sini. Dan juga kita bisa melihat conversation-nya, siapa yang menggunakan siapa yang menggunakan bandwidth tersebut, kemana tujuannya, dan aplikasi apa yang diakses. Nantinya semua akan terlihat di dalam user interface ini. Kemudian berikutnya adalah sebagian besar karyawan sedang melakukan streaming pertandingan sepak bola dari kantor. Mungkin ada timnas sedang berlaga. Meskipun terkadang kita tidak ingin menghalangi mereka melakukan aktivitas tersebut, tapi kita khawatir juga bahwa aktivitas tersebut akan mempengaruhi layanan penting dari bisnis kita yang seharusnya membutuhkan bandwidth yang memadai. Sehingga bagaimana cara kita bisa mencapai keseimbangan bahwa layanan penting kita tidak akan terganggu meskipun mereka melakukan streaming sepak bola. Oke. Jadi kita bisa melakukan traffic shaping. Yang perlu kita lakukan adalah dengan mendefinisikan QoS policy untuk layanan bisnis kita.
Kemudian kita harus memastikan penggunaan bandwidth minimum hanya untuk layanan bisnis yang penting, dan kita akan sediakan porsi bandwidth minimum untuk layanan non-bisnis seperti live streaming, ataupun YouTube, atau juga mungkin Netflix. Jadi layanan yang di luar bisnis harus kita belikan porsi bandwidth yang minimum sehingga tidak mengganggu layanan bisnis penting, layanan penting yang untuk bisnis kita. Kemudian akan saya tunjukkan, jadi di dalam NetFlow Analyzer kita juga memiliki QoS. Jadi di sini kita nantinya akan mengidentifikasi apapun QoS policy yang sudah di-apply di perangkat kita akan ditampilkan di sini. Dan nantinya bisa kita definisikan threshold-nya berapa banyak QoS policy di jaringan kita di link tertentu. Oke. Kemudian kita juga bisa melakukan integrasi dengan Op Manager ataupun modul lainnya. Jadi kita bisa melakukan perubahan konfigurasi menggunakan Network Configuration Manager berdasarkan data yang di-generate oleh NetFlow Analyzer. Sebagai contoh, misalkan NetFlow Analyzer mengidentifikasi bahwa ada penggunaan bandwidth memuncak yang disebabkan oleh suatu aplikasi yang ternyata memakan atau mengkonsumsi bandwidth terlalu besar, sehingga nantinya kita bisa melakukan otomasi dengan workflow di Op Manager untuk membuat configure bahwa aplikasi tersebut dilarang untuk menggunakan bandwidth, sehingga kita bisa memastikan layanan di luar bisnis tidak menghabiskan bandwidth yang tersedia. Kemudian kita juga bisa melakukan analisa traffic secara mendalam, membuat keputusan dan melakukan capacity planning berdasarkan informasi ataupun laporan yang disediakan oleh NetFlow Analyzer. Jadi apabila layanan bisnis kita sudah menggunakan sebagian besar bandwidth yang disediakan, maka kita bisa mempertimbangkan untuk menambah bandwidth jaringan kita. Oke. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan keamanan jaringan dengan mengelola perangkat VPN dan juga firewall. Di mana ada skenario ataupun kasus ada peningkatan serangan sekitar hampir 2000% terhadap SSL VPN Fortinet dan peningkatan sekitar 1500% serangan di Pulse Connect Secure VPN. Kerentanan ini memungkinkan hacker untuk mendapatkan akses ke jaringan dan melakukan eksploitasi jaringan corporate kita. Lalu pertanyaannya adalah, apakah VPN kita aman? Oke, bagaimana kita dapat memonitor VPN kita? Seperti yang kita tahu, saat ini banyak pegawai bekerja secara remote dan perlu mengakses layanan bisnis on-premise yang hanya dapat diakses melalui VPN. Oleh karena itu, kita harus mengelola VPN dan memproteksi VPN dari serangan. Jadi bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita bisa mengetahui siapa yang login ke dalam VPN, berapa banyak upaya login gagal yang telah dilakukan secara berulang kali, berapa banyak login VPN yang terjadi setiap hari, dan berapa banyak session yang sedang aktif. Dan kemudian ketika sedang peak time, berapa banyak user yang terkoneksi kepada VPN, dan apakah ada aplikasi bermasalah ataupun berjalan dengan baik. Kita nantinya bisa memonitor semua ini dengan menggunakan Firewall Analyzer. Oke, saya akan menuju Firewall Analyzer. Jadi di Firewall Analyzer kita bisa melakukan VPN report, di mana dengan VPN report kita bisa melihat apakah ada user yang sedang aktif, lalu bagaimana VPN session-nya, siapa saja yang menggunakan VPN tersebut, IP address-nya, lalu berapa lama ia menggunakan VPN tersebut, dan berapa banyak volume yang digunakan. Kemudian juga kita bisa melihat user mana saja yang menjadi pengguna teratas dari akses VPN tersebut. Lalu kita bisa melihat informasi-informasi VPN lainnya dari VPN report ini. Oke, jadi semua report ini nantinya dapat dilacak di VPN report di modul Firewall Analyzer.
Kemudian skenario berikutnya yaitu saya harus atau customer harus meninjau sekitar 2.000 aturan firewall dengan ada sekitar 7 firewall devices dan sedang mencari aturan firewall yang memiliki izin yang berlebihan ataupun kita sebut sebagai excessive permission, dan customer juga lupa untuk menghapus aturan-aturan firewall yang sudah tidak lagi digunakan yang ternyata mengizinkan akses ke jaringan secara tidak sah. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana mereka dapat menyederhanakan proses ini sehingga dapat memastikan bahwa firewall mereka aman. Oke, jadi ini adalah suatu masalah yang cukup serius. Tentunya untuk mengelola 2.000 aturan firewall akan sangat menyulitkan bagi kita, dan kita juga harus berhati-hati apabila ingin menghapus suatu aturan dari firewall. Oke, untuk itu firewall analyzer dapat digunakan untuk mengelola aturan firewall kita. Dengan firewall analyzer kita bisa melihat semua aturan yang ada di dalam firewall. Melihat aturan mana saja yang terlalu permisif, ataupun kita juga bisa menghapus aturan-aturan yang tidak lagi digunakan, sehingga nantinya kinerja firewall lebih optimal. Kita bisa melakukan optimasi terhadap aturan-aturan firewall kita dan melakukan penyusunan ulang menggunakan firewall analyzer. Lalu proses assessment terhadap aturan-aturan firewall juga dapat dilakukan secara otomatis di firewall analyzer, sehingga nantinya kita mengetahui aturan mana yang saling redundan, yang menjadi shadowing satu sama lain ataupun yang tidak aktif. Oke, saya akan tunjukkan langsung di dalam firewall analyzer. Kita lihat di sini ada fitur rule management, di mana di dalam fitur rule management kita akan melihat berapa banyak aturan firewall yang sudah kita buat, berapa banyak aturan yang allowing ataupun yang denying, lalu kita bisa melihat berapa banyak aturan yang tidak aktif. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan optimasi terhadap aturan-aturan yang ada. Ia akan mengenali apakah ada anomali terhadap aturan-aturan firewallnya. Sehingga kita lihat di sini ada ternyata 5 aturan yang saling redundan, ada 4 aturan yang menjadi generalisasi dari satu sama lain, dan beberapa anomali lainnya. Kemudian juga firewall analyzer dapat membantu kita dalam fine tuning aturan-aturan yang overly permissive. Biasanya yang overly permissive ini adalah aturan-aturan yang biasanya source-nya adalah diisi dengan any, ataupun destination-nya any, ataupun service-nya juga any. Jadi cakupannya terlalu luas untuk membuat kinerja firewall menjadi optimal. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah aturan-aturan yang diminta untuk di fine tuning. Kita lihat di sini bahwa source-nya any, service-nya juga any, padahal yang aturan tersebut terhit hanya dari satu source IP saja dan satu service saja di sini. Oke, jadi untuk itu perlu di fine tuning, dan kemudian kita juga bisa melakukan policy fine tuning di sini untuk aturan-aturan yang ada tadi, seperti aturan nomor 2, kita bisa melakukan fine tuning dan akan disarankan apa ubahannya. Oke. Kemudian tentunya kita juga bisa melihat aturan-aturan mana yang sudah tidak lagi digunakan selama beberapa waktu tertentu, sehingga kita bisa mempertimbangkan untuk menghapus aturan tersebut. Kemudian berikutnya adalah kita juga bisa melakukan analisa terhadap aktivitas firewall dan menangkap kejadian anomali yang seperti baru saja saya jelaskan. Kemudian juga kita bisa mengetahui jumlah user yang mengakses website yang kita tidak izinkan. Apabila kita sudah membuat blacklist website dan ada beberapa user yang mencoba untuk mengaksesnya, kita akan mendapatkan informasi tersebut menggunakan firewall analyzer. Kemudian berikutnya adalah IP address management dan switchport management untuk dapat melakukan troubleshooting lebih cepat. Di mana skenario dari customer adalah mereka tidak memahami tentang perangkat-perangkat baru yang baru saja ditambahkan setiap harinya ke dalam jaringan, sehingga mereka memiliki keinginan untuk dapat mengidentifikasi dan mencegah penambahan perangkat-perangkat yang tidak sah. Oke, jadi mereka menginginkan bahwa setiap ada perangkat yang baru ditambahkan,
mereka ingin mengetahuinya secara pasti apakah perangkat tersebut adalah perangkat yang kita percaya, ataukah perangkat tamu, ataukah perangkat rogue devices. Jadi dengan Oputils kita bisa memanfaatkan fitur deteksi rogue devices untuk mengidentifikasi perangkat baru yang terhubung ke dalam jaringan, dan kemudian kita bisa menandainya sebagai perangkat yang terpercaya, perangkat tamu ataupun perangkat rogue yang kemudian dapat kita berikan action apakah kita akan membolehkan akses ke dalam jaringan ataupun kita akan memblokir akses jaringan pada perangkat tersebut. Oke, saya akan tunjukkan langsung di dalam Oputils. Ini adalah Oputils di mana kita bisa menggunakan fitur rogue devices, dan kita lihat di sini adalah perangkat-perangkat yang baru saja ditemukan oleh Oputils, dan kita bisa lakukan penandaan apakah perangkat tersebut adalah perangkat yang kita percaya, perangkat tamu ataupun perangkat rogue devices. Sehingga ketika itu adalah perangkat tamu, nantinya bisa kita berikan akses selama durasi tertentu, atau apabila itu adalah perangkat rogue devices, maka bisa kita blok akses perangkat tersebut ke dalam jaringan. Oke. Kemudian berikutnya adalah tanpa penelusuran manual, dapatkah kita memantau jenis penggunaan port seperti apakah merupakan stack port atau terhubung ke beberapa MAC address, dan dapatkah kami menemukan semua perangkat yang terhubung di port. Jadi jawabannya adalah ya, itu sangat mungkin dilakukan. Kita bisa melakukan proses pemindaian perangkat menggunakan fitur pemindai port yang ada di Oputils, sehingga kita bisa dengan mudah menemukan perangkat mana yang terkoneksi kepada port tertentu di dalam switch, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan proses penelusuran manual kabel jaringan dari ujung ke ujung. Oke, jadi dengan Oputils kita bisa melakukan IP address management, kita bisa melakukan melihat IP address mana saja yang terpakai ataupun tersedia, atau juga kita bisa melihat switch portnya apakah portnya tersedia ataupun digunakan. Kemudian ketika digunakan port tersebut terkoneksi kepada device mana, itu juga nanti dapat kita lihat melalui Oputils. Oke. Oke, kemudian di dalam Oputils juga kita ada fitur untuk wake online, jadi teman-teman dapat melakukan booting terhadap perangkat jaringan, baik itu dilakukan secara real time ataupun terjadwal. Oke. Kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa Op Manager Plus adalah solusi yang komprehensif yang terdiri dari berbagai solusi ataupun produk yang kita integrasikan menjadi Op Manager Plus. Jadi nantinya Op Manager Plus akan terdiri dari Op Manager, Netflow Analyzer, Firewall Analyzer, dan lain-lain, sehingga akan dapat membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam memanage jaringan dan juga aplikasi secara end-to-end. Oke, jadi apabila teman-teman atau Bapak Ibu tertarik untuk mencoba Op Manager Plus, silakan kunjungi website opmanagerplus.com ataupun mencoba demo aplikasinya di dalam demo.opmanagerplus.com. Oke. Kemudian fitur-fitur baru yang terdapat di IT Operation Manager Management maksud saya, yaitu di dalam Op Manager kita memiliki fitur baru yang kita sebut sebagai Adaptive Threshold, di mana ini adalah fitur menarik yang berdasarkan atau menggunakan teknologi machine learning untuk mempelajari data pada jam-jam ataupun hari-hari sebelumnya. Jadi fitur ini akan mempelajari berapa threshold yang tepat untuk suatu monitor berdasarkan data histori sebelumnya. Jadi misalkan kita setiap Jumat malam melakukan backup database, di mana ini akan menyebabkan misalkan memory utilization, di mana apabila kita mengeset threshold yang terlalu rendah jika dibandingkan dengan memory utilization, maka akan terjadi alarm palsu, sehingga kita bisa menggunakan nantinya mengaktifkan adaptive threshold
Ia akan mempelajari dan mengetahui bahwa setiap Jumat malam akan terjadi peak memory utilization, sehingga ia akan membuat threshold-nya lebih tinggi lagi sehingga tidak tertrigger menjadi suatu alarm palsu. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita sudah support Cisco Meraki Controllers. Jadi apabila teman-teman sudah menggunakan Cisco Meraki Controllers, teman-teman dapat memonitor menggunakan Op Manager. Kemudian di Op Manager juga kita sudah memiliki fitur root cause analysis. Jadi dengan root cause analysis kita bisa memvisualisasikan data monitoring beberapa entitas sekaligus seperti perangkat, interface, dan URL di satu jendela terpusat saja. Jadi ini nantinya akan membantu kita dalam memahami kinerja secara mendalam dan mengidentifikasi root cause dari suatu masalah. Kemudian kita juga sudah support Microsoft Teams. Jadi untuk memonitor layanan Microsoft Teams, teman-teman dapat menggunakan Application Manager untuk memastikan bahwa layanan Microsoft Teams tidak bermasalah. Kemudian di NetFlow Analyzer juga kita sudah bisa memantau resources dari Amazon Web Service dan juga virtual private cloud. Kemudian di NCM sekarang kita sudah mendukung untuk monitoring melalui REST API. Jadi sekarang ini banyak customer yang meminta untuk dapat memonitor perangkatnya menggunakan REST API. Jadi sekarang kita sudah mensupportnya. Silakan gunakan REST API untuk memonitor konfigurasi perangkat teman-teman. Kemudian produk dari IT Operation Management Solution juga dapat kita integrasikan dengan solusi-solusi lainnya, baik dari Manage Engine seperti untuk autentikasi, ada Password Manager, ataupun untuk ticketing system, ada Service Desk Plus, ataupun diintegrasikan dengan solusi-solusi lainnya, seperti Jira, ataupun Slack, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa fitur yang akan kami rilis mendatang. Ini adalah fitur-fitur yang sedang kami kerjakan di Op Manager. Ada fitur profile monitoring di mana kita akan membuat suatu kelompok monitor yang nantinya akan lebih mudah dalam mengasosiasikan kepada suatu perangkat. Kemudian kita sedang mengerjakan untuk integrasi kepada PagerDuty, Opsgenie, dan Zapier untuk dapat memproses alert ataupun notifikasi penting yang dimunculkan oleh perangkat jaringan. Kemudian di NetFlow Analyzer kita sedang mengerjakan untuk support Cisco Performance Routing dan juga Deep Packet Inspection. Kemudian di Application Manager kita sedang mengerjakan support untuk Azure Kubernetes Service Monitoring sehingga nantinya teman-teman dapat memonitor AKS pod, node, dan juga klasternya. Di Opsutil kita sedang mengerjakan support untuk DHCP server dari Infoblox, dan di NCM kita sedang berupaya untuk menyederhanakan pembuatan device template sehingga nanti penggunanya akan lebih mudah lagi dalam membuat device template. Oke. Solusi dari Manage Engine sudah dipercaya lebih dari 42.000 customer dan digunakan lebih dari 1 juta IT admin secara global. Jadi saya harap Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian tidak ragu lagi untuk mencoba dan mulai eksplorasi dengan produk-produk dari Manage Engine. Ini adalah beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Manage Engine sehingga Manage Engine ini sudah diakui di seluruh dunia dan digunakan oleh beberapa perusahaan ataupun brand ternama seperti HP, NASA, IBM, dan lain-lain. Oke. Kami menyediakan white paper ataupun e-books yang dapat di-download secara gratis. Jadi apabila Bapak atau Ibu membutuhkan informasi mengenai IT Operation Management, silakan download white paper atau e-book melalui URL di www.manageengine.com/itom/ebooks.html. Kemudian apabila Bapak atau Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai produk-produk Manage Engine, khususnya IT Operation Management, silakan hubungi kami di eval-itom@manageengine.com. Kami akan senang sekali untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Sorry. Kemudian sorry.